Ada kitab, ada kutayib, ada risalah. Kitab itu buku, ini kitab nih. Kutayib buku yang tipis, ya buku, tapi kecil lah sifatnya. Kadang-kadang tipis, kadang-kadang ukurannya kecil. Tapi kalau risalah, asalnya diktat, catatan-catatan yang dikumpulkan. Di beliau merendah, padahal tulisan beliau ini kualitasnya buku, tapi dengan tawadhunya mengatakan ini cuma risalah saja, catatan aja. Kalau bermanfaat silahkan ambil, kalau enggak mungkin ada karya yang lebih baik. Ada buku lebih bagus daripada catatan saya, ada buku walaupun kecil lebih bagus daripada punya saya. Tapi kalau dikira bermanfaat, mungkin silahkan amal. Jelas ya? Alim, ahli hadis, tawadhu. Baik. Nah, ini yang mau saya teruskan. Tadzkiratan li nafsi. Catatan ini saya buat sebetulnya bukan pengen ngajarin orang. Ini sebagai pengingat untuk diri saya. Sifat tawadhu yang pertama. Kalau saya kira-kira kurang bagus, saya bisa lihat lagi catatan ini. Sesuai nggak dengan apa yang saya tuliskan? Dan murid-murid saya bisa mengamati. Jadi nanti bisa mengatakan, Syekh, katanya ngajarin begini di kitabnya, di risalahnya. Kok Syekh tidak mempraktikkan? Kok Syekh sendiri tidak mempraktikkan? Katanya menulis begini. Jadi kata beliau, saya nulis catatan ini sebetulnya pertama buat ngingetin diri saya. Takut saya ngajar, tapi saya tidak beradab. Takut saya nulis, tidak saya praktekkan. Walaupun murid saya nanti yang mengingatkan itu. Allahu Akbar. Walil qasirina min abna'i jinsi. Dan saya tulis catatan ini yang kedua, walil qasirina min, ada qasirin an, ada qasirin ala, ada qasirin min, beda, tidak sama. Kalau qasirin an, qasirina an, itu artinya tak mampu berbuat sesuatu, nggak bisa. Misal qasirina anil adab, nggak punya adab, emang nggak bisa beradab, nggak punya adab sama sekali. Qasirina ala, keterbatasan. Qasirina alal adab, dia terbatas, adabnya cuma memang sampai situ. Datang seorang baduy, datang ke masjid, ya Rasulullah saya kebelat pengen pipis-pipis di situ. Bukan nggak punya adab, memang adabnya sampai situ. Kata Umar, aduh gregetan, mana pedang, mana pedang, mana pedang. Pedang aja tuh Umar, mau dipukulin tuh. Kata Nabi, udah jangan. Ya Nabi, ya Rasulullah, dia pipisnya di situ. Pipis itu kan najis, bawa air siram, selesai. Ya Rasulullah, tapi begini, memang adabnya cuma sampai situ. Jadi kamu paksakan aja, cuman kamu yang capek. Sampai kiamat kurang 2 hari, kamu yang capek. Memang cuma sampai situ kemampuannya. Nah itu yang dalam bahasa balaghah itu disebut dengan muqtadal hal. Ya, awas khatibun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan orang, bersikap mengajar sesuai dengan kemampuannya. Kalau Anda sudah melihat orang nggak nyampe, jangan dipaksa-paksa. Pak, tolong ini ya, kerjakan yang seperti ini. Nggak nyampe tuh ke situ pikirannya, jangan dipaksa. Apa Bapak nggak paham juga ya? Tidak. Jangan keluar kalimat yang tidak menyenangkan. Memang adabnya cuma sampai situ. Itu yang disebut qasirina ala. Tapi kalau qasirina min, itu menunjukkan ala makna lazim, sesuatu yang sebetulnya mampu, cuman turun dari batas kemampuan itu, maka dipaksa untuk naik lagi. Sebetulnya kamu bisa berbuat sopan seperti ini, tapi kenapa kamu tidak sopan begini? Maka dibantu supaya naik jadi sopan lagi. Sebetulnya bisa masuk masjid dengan kaki kanan, kenapa kiri? Maka minta ulang, keluar dulu, masuk lagi kanan, karena kamu mampu mengerjakan itu. Maka ini menggunakan qasirina min, bukan qasirin an, bukan qasirin ala. Hati-hati ya, hati-hati. Nanti di Quran tuh banyak yang begitu, termasuk di hadis. Rogiba, ada rogiba fi, rogibaan. Rogiba fi, rogibaan. Al-Baqarah misalnya, awas, ayat 130, awas. Wa may yarghabu an millati Ibrahim, an rogibaan. Awas, hati-hati. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Rogibaan, rogibaan artinya tidak suka, benci. Rogiba fi, cinta. Rogibtu fiha, aku begitu menyayanginya. Masya Allah. Lalu aku katakan kepadanya, wallahi anti badrun. Saya katakan kepadanya, duhai sayang, engkau adalah rembulan, bulan pun kalah oleh aura kecantikanmu. Masya Allah. Sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Baik, itu rogiba fi. Tapi kalau seorang sudah mengatakan, wallahi rogibtu anka, saya benar-benar nggak suka sama kamu, lihat wajahmu aja, ya Allah, aduh pengen muntah, misalnya, itu rogibaan. Itu rogibaan namanya. Jelas ya?
Nah ini qasirina min. Yang paling menarik, nah ini mohon maaf kalau kalimat saya barangkali menuju kepada satu kelompok tertentu atau menuju kepada satu keturunan tertentu. Kata Syekh Hashim, walil qasirina min abna'i jinsi. Dan catatan ini saya buat sebagai pedoman nanti untuk keturunan-keturunan anak cucu saya, pengingat saya dan anak cucu saya. Kalau kira-kira adabnya lagi kurang bagus, tolong baca catatan saya ini, perbaiki lagi. Demikian murid-murid saya. Kalau Anda kemudian melihat anak cucu saya, keturunan saya, adabnya sedang kurang, tolong ingatkan mereka dengan buku saya yang saya tulis ini. Katakan pada mereka, kakek kamu, datuk kamu itu menulis kitab ini, tertulis begini. Dan beliau katakan untuk mengingatkan anak keturunan saya. Luar biasa ya. Pertama, ini jadi pengingat untuk saya. Kedua, untuk anak keturunan saya, anak cucu saya. Ketiga, untuk murid-murid saya yang ingin berubah menjadi baik. Ini luar biasa. Makanya coba dilihat keluarga yang terkait dengan keturunan beliau, murid-muridnya dan sebagainya, baca lagi. Jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan isi beliau, maka kata beliau, tolong ingatkan dengan kitab saya ini. Allahu Akbar. Baik. Sedikit lagi, cuman 3 baris lagi. Wasammaituha, kemudian saya berikan judul ya risalah saya ini, Adabul Alim wal Muta'allim. Adabul alim wal muta'allim, tentang adab seorang berilmu pengajar, wal muta'allim dan pembelajar. Jadi nanti dalam kitab ini, dalam risalah ini, isinya akan 2. Adab-adab bagaimana cara kita belajar, juga adab-adab kalau sudah jadi pembelajar yang baik, bagaimana cara mengajarkan kembali pada orang lain. Mula-mula belajar tahsin, besok-besok kan jadi pentahsin. Mula-mula belajar adab, besok-besok jadi guru adab. Mula-mula belajar misalnya tafsir, besok-besok kan jadi guru tafsir. Nah sekarang dari 2 hal itu bagaimana mempraktikkan adabnya. Nafa'allahu biha fil hayat wa ba'dal mamat innahu waliyul hasanat. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang saya tuliskan ini, ya, baik dalam semasa saya hidup ataupun setelah saya wafat, karena Allah yang akan memberikan hasanat. Hasanat itu maksudnya teman-teman sekalian adalah kebaikan yang melahirkan pahala. Ingat, setiap kebaikan yang melahirkan pahala disebut dengan hasanah. Jamaknya disebut dengan hasanat. Itu yang disebutkan oleh Allah di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthal. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan mendapatkan nilai pahala 10 kali lipat dari apa yang ia kerjakan, paling minimal. Karena itu kita sering berdoa supaya perbuatan dunia kita melahirkan pahala akhirat. Perbuatan yang melahirkan pahala disebut dengan hasanah. Maka Anda katakan dunia hasanah, akhirat hasanah. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Maka beliau memberi petunjuk di akhir tulisan beliau ini, apapun yang kita kerjakan, coba jangan orientasi dunia saja. Kalau Anda menulis, niatkan untuk akhirat. Kalau Anda bekerja, niatkan untuk akhirat. Jadi begitu pekerjaan itu melahirkan sesuatu, akan ada pahalanya. Ini saya tanya pada antum ya, mohon maaf sebelumnya mohon maaf. Anda yang taruhlah kontraktor atau developer, pembangun dan sebagainya, bangun jalan, ya, bikin pipa, bikin macam-macam. Pernah nggak meniatkan pekerjaan itu untuk ibadah? Niatkan karena Allah. Itu kalau betul begitu jadi jalan tuh dilewatin orang sholat. Berapa banyak sekarang yang ke Masjid Al-Azhar sholat? Begitu orang lewat situ untuk sholat, maka Anda mendapatkan pahala dari semua yang orang lewat itu. Hadisnya sahih, di hadis Muslim. Man dalla ala khairi falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yankusa min adli syai'. Siapa yang menunjukkan atau memberi fasilitas kepada kebaikan, dikerjakan oleh orang lain kebaikan itu, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Itu yang bikin keran, pipa, wudhu, ya, kan ada keran tuh banyak dijual di mana-mana. Pertanyaan saya, itu pernah nggak meniatkan untuk ibadah? Tukang yang nemboknya, yang bikin keramiknya, ini tukang karpet nih. Kalau cuma nyari dunia, jangankan orang yang beriman, non muslim pun jualan karpet. Bahkan sekarang banyak percetakan Al-Quran dicetak oleh non muslim. Pertanyaan saya, pernah diniatin ibadah nggak? Mohon maaf teman-teman, nih yang bikin handphone, yang bikin baju nih, pernah nggak diniatin ibadah? Nih kacamata nih, yang niat bikin kacamata, pernah nggak diniatin ibadah? Kalau diniatin ibadah, Allahu Akbar, orang beli baca Quran, begitu jelas, kelihatan jelas tuh dapat pahala. Tuh yang dokter mata, operasi katarak macam-macam, pernah nggak diniatin ibadah? Begitu diniatin ibadah, bisa lihat dia, lihat Quran, lihat macam-macam, baik, dapat pahalanya. Pernah nggak seperti itu? Dan ada kegiatan tertentu, ketika Anda lakukan itu, Allahu Akbar, pahalanya, kalau tadi sekali dikerjakan 10 kebaikan, yang ini paling minimal
paling minimal itu 500 kali lipat kebaikan. Yang setiap jarak satu keduanya itu 500 tahun. Dan 500 kali lipat 500 tahun. Ada yang 700 kali lipat jarak satu kedua 500 tahun. Ada yang 25 kali lipat jarak satu kedua 500 tahun. Seperti Anda ke masjid baru nyampe nih, di hadis Muslim udah dapat 25 kebaikan. Jarak satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau di masjid itu Anda melakukan satu amalan lagi, maka pahalanya 700 kali lipat. Jarak satu kedua itu 500 tahun. Apa amalnya? Contoh infak. Infak tuh paling minimal 700 kali lipat, paling minimal. Paling minimal. Di Al-Baqarah ayat 261, paling minimal. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumratin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi kalau ada kotak infak, jalan tuh, jalan. Itu bukan mobil-mobilan ya. Kotak infak tuh, jalan. Itu 700 kali lipat tuh. Paling minimal. Kalau Anda niatkan karena Allah. Kalau hitung-hitungan dikasih sesuai hitungan.